Bapak Ibu kalau sampai di tahap yang namanya ada satu tahap sebelum Bapak Ibu masuk ke sebelum Bapak Ibu masuk ke PPL, ya, ujian komprehensif. Kalau ujian komprehensif Bapak Ibu rapi, hitam putih. Karena itu Bapak Ibu dengan dosen yang pasti bukan bertemu yang pasti tidak mungkin bertemu saya karena saya guru gitu ya. Bapak Ibu akan bertemu dosen dari kelompok yang lain yang akan menilai Bapak Ibu. Ulang lagi, Bu, saya tidak dengar, baru pulang dari belakang. Ibu Meti, saya tanya dulu, itu nanti Ini untuk selain latihan. dosen ada guru pamongnya juga kah? Untuk ujian komprehensif itu tidak ada guru, semuanya dosen yang menilai. Jadi Bapak Ibu akan dinilai oleh 2 dosen. Yang pasti bukan dosen yang mengampu Bapak Ibu selama yang dari sebelumnya sampai yang sekarang. Mami, kalau Diajak. ujian di... Halo? Iya, Ibu. Mak, memangnya kalau di ujian komprehensif itu, ujiannya nanti tentang apa itu, Mak? Ini Ibu seperti yang sekarang kita sedang mau praktek ini. Oh, seperti itu. Berarti micro teaching. Iya. Tapi untuk yang itu nanti pelaksananya seperti yang tadi Ibu Nisa buat. Tanpa murid dan membayangkan seperti ada murid. Oh, waktunya lebih sedikit lagi nanti. Kalau waktunya saya kurang tahu karena belum pernah terlibat. Jadi yang pasti kalau tidak salah satu orang 30 menit. Jadi mungkin mengajar 15 menit kah? Mungkin sekitar 15 menit gitu. Itu. Berarti saya punya tadi tambah lagi sedikit. Atau saya tambah tadi sedikit menit? lagi. Videonya yang bikin lama Ibu sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu punya PowerPoint, di-share PowerPoint-nya, share screen PowerPoint-nya. Oh, jadi terlihat Bapak Ibu menggunakan medianya, berinteraksinya, begitu. Ibu Meti, bentar, sambil menunggu Ibu Saki rapkan rambut dengan lipstiknya sedikit. Maksudnya saya mau tanya sedikit, Bu. Maksud saya begini, saya tuh mau mengajar, misalnya macam tadi ada video pembelajaran dari itu kan orang punya. Saya mau bikin itu video saya punya sendiri. Berarti saya harus punya akun YouTube atau saya cukup dengan sebenarnya email yang kita ada? punya email berarti kita sudah punya YouTube sendiri. Saya harus belajar. Kalau punya akun, artinya punya email berarti sudah punya YouTube begitu. Jadi Bapak Ibu tinggal dari Bapak Ibu login pakai emailnya Bapak Ibu. Iya. Atau di Google Drive juga bisa. Di Google Drive kita punya link sendiri. Iya. Halo Kakak Miti. Iya, Pak. Berarti sebentar Ibu Nisa punya yang sudah pre-teaching tadi, berarti mereka kirim balik videonya kah? Link dari Google Drive-nya yang nanti diberikan untuk diedit, diambil yang Ibu Nisa punya saja. Oh ya, lalu diupload kembali. Iya. Oh, itu satu. Kedua Kakak Meti. Jangan direkam Ibu Meti, karena saya tadi tidak bagus, saya hanya contoh. Baru saya punya latar tidak bagus, itu tuh saya tidak mau. Bagaimana secara? Saya tidak mau nih, saya tidak mau. Kalau itu saya tuh hanya masuk begini karena saya punya pengalaman tuh di apa, jadi saya hanya tampil 10 menit saya hanya tampil 40 menit saya hanya tampil dengan 10 ya, ntar baru kita coba ini diskusikan dengan Bapak Markus supaya diambil yang terbaik seperti apa. Halo Kakak Miti. Gitu. Ya Pak. Misalnya besok kita ini kan 12 orang nih, kemudian masing-masing kita 50 menit. Apakah cukup untuk bisa lakukan peer teaching semua besok ini? 50 dikali 12. 6 Masa 6 jam? Tidak. 600 bagi 10 jam.
Itu waktunya tidak cukup menurut Iya, saya. makanya dimulai dari hari ini begitu. Harusnya kan Ya. gitu. Tapi dimulainya hari ini supaya Ya, ya. tidak terlalu lama kita begitu. Oke, kalau begitu saya langsung saja Nah, Kak Kamiti, mohon maaf Kak Kamiti. ya. Jadi untuk ke media PowerPoint-nya, apakah sebelum kita mengajar, kita tampilkan dulu itu kah? Atau bagaimana? Ya, kalau misalnya PowerPoint-nya Bapak Ibu guru itu di depan hanya baru latar, Ya. artinya yang medianya baru latar, misalnya tema apa, pembelajaran berapa, oh, ya. tema berapa, silahkan Oh, ya, ya. ditampilkan. Ya. Oke, baik sudah. Oke. Ya. Oke. Baik, Ibu Ibu Sarci Meti, yang sudah. sebentar. Ibu Sarci yang apa berarti yang observernya Ibu Yumina dan Ibu Yuliana ya. Bapak Ibu yang lain sementara berjalan selain Ibu Yuliana, Ibu Yumina, yang lain silakan hidupkan mikrofonnya supaya ketika ditanya bisa langsung merespon dengan cepat. Pastikan di sekitar Bapak Ibu tidak ribut. Gitu, biar tenang semuanya. Ya, silakan Ibu Sarci. Ya, baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu Meti. Saya akan memulai teaching saya sore ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Baik Bu. Sehat Bu. Sehat Bu. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, Ibu guru mau cek dulu hari ini siapa yang tidak hadir. Ketua kelasnya. Semua hadir Bu. Ya, semua hadir. Ibu cek dulu absennya ya. Iya Ibu. Ya. Kan soalnya. Elis. Hadir Bu. Intan. Hadir. Ya, Bu. ya, baik, terima kasih. Ya, kita akan memulai kegiatan belajar kita hari ini. Sebelumnya Ibu minta Maksi bawa kita dalam doa untuk kita memulai kegiatan belajar kita. Ya, terima kasih Maksi. Iya, Bu. Ya, hari ini kita sudah ada di pembelajaran 4, yaitu tema 2. Tema 1 kita sudah lewat. Tema 2 juga sudah 3 pembelajaran yang kita sudah lewat untuk sub 1. Hari ini kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Dalam pembelajaran 4 ini ada 3 mata pelajaran yang akan kita belajar anak-anak. Yaitu yang pertama SBDP, yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah matematika. Dari 3 muatan atau mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, pasti ada punya tujuan yang harus kita capai setelah kita belajar 3 pelajaran tadi Ibu sudah sebutkan itu. Yaitu tujuan yang kita capai hari ini yang pertama, anak-anak bisa menentukan tekanan, kuat dan lemah pada sebuah lagu. Nanti sebentar lagu Ibu akan tayangkan. Lagu di buku cetak anak-anak juga ada. Tujuan yang kedua yang kita mau capai yaitu bagaimana anak-anak bisa memainkan atau menyuarakan tekanan kuat dan lemah pada lagu yang akan kita nyanyikan sebentar. Dan yang ketiga itu, tujuan yang ketiga kita mau capai itu anak-anak melakukan pengematan. Sebentar itu nanti akan disediakan alat bahan yang kemarin Ibu sudah janji itu. Anak-anak sudah bawa semuanya? Sudah Bu. Nah, alat bahan itu sudah disiapkan. Sebentar kita akan masuk pada pengamatan itu. Tujuan yang ketiga, kita melakukan pengamatan habis kita menyampaikan hasil pengamatan itu kepada teman kelompok lain.
Dan setelah itu kita akan membaca percakapan yang ada di LKPD, nanti sebentar Ibu akan bagikan kepada anak-anak. Setelah kita membaca percakapan dalam LKPD, kita membuat atau mencatat isi teks pendek dari percakapan yang kita baca. Dan tujuan untuk matematika itu adalah anak-anak bisa menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian. Nah, perkalian itu kalau kita masih di kelas awal begini, kelas rendah begini, perkalian itu sama juga dengan penjumlahan berulang. Setelah itu anak-anak nyatakan kalimat matematika itu dalam 2 bilangan sebagai penjumlahan berulang. Itu tadi Ibu sudah jelaskan. Ya. Dari tujuan yang akan kita capai hari ini, kita akan masuk pada kegiatan. Sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu Guru akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Tutupkan jendela kamarnya Ibu, itu panas. Ya, anak-anak perhatikan sini ya. Ini Ibu Guru ada gunakan ini alat ini untuk bisa membantu anak-anak bisa memperhatikan materi apa yang anak-anak bisa belajar hari ini sehingga tujuan yang kita sudah tentukan tadi yang sudah Ibu sudah sampaikan kepada anak-anak itu bisa tercapai. Ya, kita masih ada di tetap tema 2 seperti yang awal-awal pembelajaran tadi Ibu bilang, masih tetap di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran yang keempat. Masuk pada pembelajaran inti, kita akan mempelajari tentang sebuah lagu. Nanti lagu Ibu akan tayangkan sebentar untuk meningkatkan keterampilan kalian dalam bernyanyi. Kalian akan belajar menyanyi dengan memperhatikan kuat dan lemahnya tekanan. Kuat dan lemahnya tekanan dalam lagu disebut juga dinamik. Ya, ini lagunya anak-anak. Nanti sebentar dalam LKPD-nya juga ada. Ini lagu tentang judulnya adalah Berdayung. Ibu Guru putarkan dulu video untuk kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Mau dengarkan lagu lewat video ke tidak? Mau Bu. Itu pasti anak-anak Iya, senang Ibu. kalau nonton video. Kasih Allah yang maha maukan berkeliling-keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Meti.
bicara tampilkan video YouTube di PowerPoint ini di apa? Langsung bagikan kakak, kan sudah ada di layar tuh, kasih minimalis dulu, angkat videonya langsung share bisa. Oh, iya. Wabarakatuh. Saya Kibar. Ini kita akan Tidak bisa nampak Belum, ya. Belum. Gimana? Ini ada bersuara ini Mas, tidak bisa Share nampak dulu, ini. kakak share dulu. Iya. Iya ada share ini mau tekan di mana baru dia muncul. Share linknya Ibu, share linknya. nyanyian ini Link yang atas Ibu. Di copy terus dimasukkan. Hmm. Bisa nggak? Iya, link ini yang saya masukkan di YouTube dia ada buka ini. Nggak bisa keluar gambar ya. Iya. Oh, berarti laptopnya Ibu kurang support gitu. Begitu ya. Iya, betul. Iya. Laptopnya. Dengarkan saja bisa kan. kita coba. Laju Ya. meluncur di air biru, lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin, lajulah ke tempat yang aku tuju. Ya anak-anak sudah dengar lagu Sudah. tadi kan? Sudah Bu. Sudah Ibu. Ya ini di layar juga ada. Nanti sebentar di LKP yang ya menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Dalam sebuah lagu itu ada irama yang diatur dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi. Ada juga irama yang diatur dengan memperhatikan kuat lemahnya bunyi. Hitungan pertama pada satu birama selalu lebih kuat daripada hitungan berikutnya. Ya, itu tadi berkaitan dengan mata pelajaran SBDP tentang menentukan kuat lemahnya sebuah lagu, terutama lagu yang tadi anak dan Ibu sudah tayangkan tadi. Kita masuk tentang menuliskan hasil pengamatan tentang benda. Ya, sebelumnya itu kita amati dulu. Mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah selesai mengamati, anak-anak dapat menuliskan hasil pengamatan di buku tugas nanti. Langkah-langkah dalam menulis hasil pengamatan. Yang pertama, amati dengan teliti benda-benda yang diamati. Yang kedua, catatlah hasil pengamatan meliputi nama benda, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan mengapa bisa terjadi. Dan langkah yang ketiga adalah tuliskan hasil pengamatan setelah dilakukan pengecekan ulang.
Iya. Dari hasil pengamatan itu kata tentang benda digunakan untuk bermain, ada semacam bahan bukaan penggunaannya. Ya, anak mati, anak-anak akan ibunya. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan, Dok? Anaknya menjawab, bentuknya sama seperti botol. Bu, mana berubah tergantung tempatnya, Bu. Iya, benar sekali. Nah, benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Itu menyangkut bahasa Indonesia atau berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak akan mempelajari juga mata pelajaran yang ada di dalam pembelajaran ini adalah matematika, menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang. Anak-anak sudah tahu belajar tentang penjumlahan di kelas 1 sudah, di tema yang pertama sudah. Perhatikan contoh berikut. Ya, ada 3 wadah. Dalam 3 wadah ini ada berisi benda yang sama. Wadah A ada 3 benda. Benda apa ini anak-anak? Halo? Tidak kedengaran. Halo? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Tidak dengar suaranya. Dengar, Ibu. Dengar, Ibu. Dengar, jelas, Ibu. lanjut. Masih jelas, Ibu. Ya, ada 3 wadah yang berisi benda padat. Benda ini namanya apa? Kelereng, Ibu. Ya, kelereng. Benar, Filmon pintar. Wadah A berisi berapa, Sinta? 3, Ibu. 3. Wadah B berapa? Ini siapa nih, Maksi? 3. Ya, wadah C juga berisi 3 kelereng. Ya. Berarti dia punya kalimat matematikanya. Ada 3 kotak kelereng, setiap kotak berisi 4 ya. Minta maaf teman-teman, ini 3 dulu ya. Berisi 3 kelereng. Banyak kelereng ada 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan berapa? 9, Ibu. 9. Nah, 3 ditambah 3 sebanyak 3 kali sama juga dengan perkalian 3 kali 3, Ibu. 3 kali 3. Iya, jadi 3 kali 3 itu sama juga kalau kita alihkan atau kita ubah ke penjumlahan, berarti 3 itu dijumlahkan sebanyak 3 kali. Ya. Ibu, saya boleh bertanya ke Ibu. Ya, bagaimana Sinta? Ada 3 kotak kelereng. Setiap kotak berisi 4 kelereng. Iya. Tapi dalam kotak ini hanya isi 3, Bu. Minta maaf anak-anak, Sinta sayang, Ibu guru salah ketik. Tadi Ibu ada sampaikan bahwa sebenarnya 3 Ibu yang 3 dekat 4, ya Ibu salah tekan 4. Tapi sebenarnya di sini 3. Ya, ingat ya 3 ya, bukan 4 ya anak-anak. Ya, jadi bentuk perkaliannya seperti ini. Nah, 3 kali 3 ditulis sebagai penjumlahan, 3 secara berulang sebanyak 3 kali. Ya. Menentukan hasil perkalian suatu bilangan. Anak-anak sudah pelajari bahwa perkalian adalah hasil penjumlahan angka secara
Berulang. Ulang, betul. Yang tadi contoh anak-anak sudah lihat, Ibu sudah tayangkan itu. Perhatikan contoh berikut lagi. Hitunglah hasil dari 3 kali 6. Ada yang bisa? Ada, yang Bu. bisa? Ada, Ya. Bu. 18 Ya, Ibu. berapa? 18, Bu. 18. Ya. Yang lain? Sama Ibu, 18, Bu. 18 Ibu. Sama 18. Ya. 18 itu hasil perkalian dari 3 kali 6. Tetapi bagaimana kita mau ganti 3 kali 6 ini ke bentuk penjumlahan berulang? Saya, Bu. Ya, Saya Ibu. ya, Saya, Bu. Kilmon. Bagaimana? 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18 Ibu. Ya, 6 ditambah sampai 3 kali sama dengan 18. Ya, Janita. 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18, Bu. Iya, 2 jawaban yang sama. Ada yang lain lagi? Saya Ibu. Iya, Ibu Sinta. Saya uraikan 3 kali 6 berarti ada 3 kotak yang tiap kotak isinya 6. Berarti 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18. 6 tambah 6. 3 kali Ya. 6 sama dengan 18, Ibu. Ya, ini ada 2 jawaban yang berbeda. Coba perhatikan semua di layar sini. Nah, 3 kali 6 artinya ada 3 kelompok 6. Berarti 6 itu dijumlahkan sebanyak 3 3 kali. kali. Iya, Ya. Ibu. Begitupun juga sudah ada. Nah, ada 3 kelompok ini. Iya, sudah. Hasil jawaban tadi 18 benar. Hanya penempatannya yang masih keliru. Menentukan hasil perkalian dengan penjumlahan. Ya. Nah, 2 kali 2 sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12. 12. Ini punya contohnya. Sebentar nanti anak-anak akan kerja di LKPD yang akan Ibu bagi. Iya. Ibu punya penjelasan singkat sampai di sini. Ada anak-anak yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah Ya, Ibu. kalau begitu Ibu guru akan bagi LKPD kepada anak-anak. Tapi kita tetap dalam bentuk kelompok yang kemarin. Seperti yang setiap hari kita belajar. Kita tetap dalam kelompok supaya anak-anak yang tidak bisa, yang bisa membantu dalam penyelesaian Iya, tugas. Ibu. Ya, Ibu bagi Baik, Bu. kelompok. Ya, dalam kelompok ini ada LKPD ini ada tugas yang dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri, ada juga yang dikerjakan secara kelompok. Jadi tidak semua tugas yang ada di LKPD ini dikerjakan secara kelompok. Nah, masing-masing anak kan satu LKPD kan. Jadi masing-masing anak lihat dia punya LKPD, mana yang kerja sendiri, dia kerja sendiri, mana yang kelompok, kerja di dalam kelompok itu. Paham? Ibu. Ya, baik. Ya, sudah selesai. Siapa yang mau jawab duluan dulu? Untuk percakapan. Siapa yang mau jawab duluan untuk cerita tentang percakapan? Tugas individunya. Ibu Nona Matilde. Ya, Bu. Bisa cerita kembali percakapan antara ibu dan adik dengan bahasa sendiri? Aduh, Ibu, maaf saya belum selesai tadi, Bu. Aduh, ini waktu sudah mau selesai, bagaimana? Nona Matilde belum selesai. Siapa yang berani untuk duluan ceritakan percakapan itu kembali dengan menggunakan dia punya bahasa sehari-hari di rumah juga bisa.
Baik, Bu Guru. Ya, Imelda. Ya, terima kasih Bu Guru. Tadi yang percakapan itu antara ibu dan adik, di situ ibu menuang air ke dalam gelas, lalu ibu bertanya kepada adik, air di dalam gelas itu berbentuk seperti apa? Lalu adik menjawab berbentuk seperti gelas. Hanya itu saja Ibu yang saya tahu. Terima kasih Ibu. Ya, ada yang lain? Ya, jadi begini kesimpulannya. Yang namanya benda cair itu kita tuangkan di dalam wadah apapun saja, wadah di mana saja, bentuknya bulat, bentuknya lonjong, panjang, itu air itu atau benda cair itu akan mengikuti bentuk wadah itu. Jadi air ketika kita isi di gelas, dia punya bentuk seperti gelas. Ketika kita isi dalam ember, dia bentuknya seperti ember. Itu percakapan antara ibu dan adik. Ya, untuk matematika, siapa yang bisa jawab? LKPD-nya nomor 1, berapa hasilnya? Mana LKPD-nya Ibu? LKPD-nya tidak ada Ibu. Ya begitu. Tidak muncul Ibu. Tidak muncul Ibu. Ya, lihat ini gambar. Tidak ada Ibu, gambar mana? Tidak ada Ibu. Ada. Ini masih tentang kuat dan lemahnya tekanan dalam satu lagu. Coba next Ibu. Ini Pak Firman lagi Ibu. Sudah lihat anak-anak? Belum. Iya, Ibu sudah Ibu. Siapa yang bisa jawab? Saya Ibu. Saya Ibu. Ya, Nona Matilde berapa? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 8, Bu. Ya baik, lihat dulu dia punya ini ada berapa wadah, ada berapa tempat benda di dalam satu kotak ini. Saya Bu. Ibu jawab. Saya Bu. Di bawah ini 2 saja yang tersedia titik-titiknya, Bu. Ya, itu berapa kali berapa? Seperti contoh di atas. Oh. Contoh misalnya ini. 3 kali 4 Ibu. Sudah Ibu ya. Ibu 3 kali 4 Ibu. Ya, 4 Ibu. 4 kali 3 Bu. Ya, hebat-hebat. Ya. 2 kali 4. Iya. Kita masuk pada kerja kelompok. Kita lakukan pengamatan. Sudah siapkah benda-benda yang sudah Ibu janji alat bahan kemarin? Sudah Ibu. Kita lakukan percobaan ini. Anak-anak, ya perhatikan. Sekarang Ibu tanya. Kelereng, jika dimasukkan ke dalam botol bentuknya seperti? bentuknya Seperti botol Bu. tidak berubah. Tetap seperti kelereng Ibu. Berubah Bu. Kalau air dengan ke dalam botol berubah Ya, atau tetap? Berubah lah Ibu. Kalau begitu anak-anak lihat nomor 1 sampai 5 ini benda mana yang bentuknya tetap jika dipindahkan? Bentuk mana? Benda mana? Kelereng, bentuknya- pensil. Kelereng dan pensil jika Benda dipindahkan. tetap. Bentuknya teh. Tetap Ibu. Kalau air, sirup, minyak ini kita pindahkan ke wadah, dia akan berubah sesuai dengan wadah yang ada.
Betul kah? Betul Ibu. Dengan hasil pengamatan dan percobaan yang tadi anak-anak sudah buat. Kesimpulannya bahwa benda cair Selalu jika mengikuti Iya. bentuk wadahnya. benda cair selalu mengikuti wadahnya, sedangkan benda padat bentuknya Kenapa tidak berubah Tidak berubah. walaupun dipindahkan ke bentuk wadah yang lain? sekali anak-anak pintar. Pintar-pintar semua ibu guru punya anak-anak hari ini. Ya, Ibu. Ini ibu guru akan kasih PR anak-anak di rumah seperti contoh yang tadi ibu guru sudah jelaskan di atas dan yang sudah kita kerjakan untuk matematika. Ya, baik, terima kasih anak-anak. LKPD-nya nanti sebentar selesai ini masing-masing ketua kelompok mengumpulkan LKPD-nya dan bawa ke ibu punya meja untuk ibu berikan penilaian. Semua paham? Baik, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 5 yang akan kita belajar besok hari nanti. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan ini, Ibu minta siapa yang bersedia untuk mau berdoa, Saya, Ibu. tetapi ya sebelumnya ini Ibu Guru mau mengajak anak-anak semua kita refleksi diri dulu. Siapa yang hari ini dia merasa sukacita atau merasa senang dengan pembelajaran ini atau tidak merasa senang? Coba jujur. Saya senang Ibu. Saya senang, Ibu. Senangnya di mana? Pembelajaran menarik sekali, Ibu. Ya, baik. Semuanya atau yang lainnya tidak senang? Senang, Ibu. Semuanya, Ibu. Semuanya senang. Senang, Bu. Terima kasih anak-anakku semuanya yang cantik, yang ganteng. Jadi kita Bu Guru. tetap jaga kesehatan untuk kita tetap sehat sehingga besok kita bisa masuk kembali sekolah seperti biasa. Sebelum berdoa, Ibu Guru mau ajak kita semua untuk menyanyi salah satu lagu daerah kita. Oke, terima kasih. Ibu Guru akan tutup kegiatan belajar hari ini dengan doa. Filmon untuk bawa kita dalam doa. Ya, terima kasih Filmon. Sampai jumpa pada besok nanti. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang, Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih Bu Meti. Saya kembalikan bersama Ibu Nisa dengan Ibu Yuni. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sarci. Saya